Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nara Sri Utami. Kali ini kita akan membahas tentang tes BINE. Kita akan bahas sejarah dan sedikit administrasi tes BINE. Nggak banyak-banyak karena itu nanti bisa ngelanggar kode etik, bahaya ya. Nah, kita udah tahu banget nih sebagai orang psikologi, kita sangat mengenal BINE. Dia adalah pelopor terciptanya alat tes intelijensi. Nama lengkapnya adalah Alfred Binet. Dia orang Prancis. Nah, dia itu seperti pendahulu-pendahulu sebelumnya, orang kan dulu waktu ngukur intelijensi pertama kali itu lebih ke antropometris, yaitu tentang pengukuran orangnya, tentang kemampuan sensorinya, seperti itu ya. Nah, Binet itu dulu awal mulanya juga gitu. Dia membuat pengukuran intelijensi pertama-tama dengan mengukur lingkaran tempurung kepala anak gitu. Terus tapi dia nggak meneliti lama-lama karena dia menghentikan tes itu karena meragukannya bahwa itu tidak berkorelasi dengan kemampuan intelijensi. Setelah itu, tahun 1904, dia mulai meneliti tentang kemampuan seseorang mengenai perhatian, ingatan, terus kualitas penilaian moral, estetika, dan kecakapan menemukan tentang penalaran logika. Nah, semenjak itu dia meyakini bahwa tes-tes tersebutlah yang menjadi dasar intelijensi seseorang, bukan lagi tentang antropometris, yaitu pengukuran sensori-sensori, begitu. Jadi kalau kita ingat sejarahnya, zaman dulu bukan Kettle ya, zaman dulu sebelum-sebelumnya Galton. Nah, Galton tuh ngukur intelijensi seseorang dari kemampuan seberapa baik dia melihat, mendengar. Nah, Binet itu adalah menjadi orang pertama yang beralih dari itu. Nah, jadi pada tahun 1904, pemerintah Prancis tuh mentugaskan Binet untuk membuat alat tes intelijensi yang tujuannya untuk memisahkan anak normal dan anak yang terbelakang istilahnya, atau anak yang membutuhkan perhatian khusus atau anak berkebutuhan khusus. Nah, akhirnya Binet itu membuat asumsi nih bahwa kecerdasan itu dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah. Kayak tadi dibahas di slide sebelumnya ya, bukan pada keterampilan motorik lagi gitu. Nah, akhirnya Binet itu bekerja sama dengan Simon, dia orang Prancis juga, psikolog Prancis, untuk membuat skala atau tes pertama yang disebut pertama-tama namanya Binet-Simon. Itu masih sederhana banget alat tes itu, terdiri cuma dari 30 item soal yang disusun dari soal paling mudah ke paling sulit. Nah, walaupun sangat sederhana, dikatakan tes itu sudah dapat mengklasifikasikan anak yang memiliki tingkat intelijensi yang rendah-rendah. Jadi misalnya tingkat intelijensi yang berkebutuhan khusus yang IQ 70 ke bawah-ke bawah gitu. Misalnya kita sebut dengan bahasa awamnya idiot gitu ya, bahasa awam. Nah, gitu. Karena memang tujuan awal dari pemerintah Prancis adalah untuk membedakan sekolah anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, Binet dan Simon tuh memperbaiki, yaitu pada tahun 1905 itu menggunakan sampel-sampel yang lebih representatif. Jadi item-itemnya tuh dikelompokkan berdasarkan tingkatan umur. Misalnya anak umur 6 tahun itu ngerjain tingkatan umur soal-soal tertentu, 7 tahun soal-soal tertentu, seperti itu. Dimulai dari usia 3 sampai 13 tahun. Terus proses mental yang diukur juga lebih banyak variasinya. Proses mental tuh kayak tadi misalnya mengingat, terus nalar, habis itu berhitung. Nah, itu tuh contoh-contoh proses mental. Di soal yang 1905 ini proses mental yang diukur lebih variatif. Lalu ada yang penting yaitu konsep MA, itu mulai digunakan. MA itu adalah mental age. Kita tahu tes Binet itu pertama kali yang memperkenalkan istilah mental age. Lalu ada revisi lagi pada tahun 1911, yaitu bersamaan dengan meninggalnya Binet, itu melakukan revisi lagi, yaitu beberapa tes dihilangkan dari skala, jadi lebih padat. Sebelumnya yang 1905 itu lebih banyak. Terus beberapa tes baru ditambahkan pada level-level usia tertentu, jadi usianya juga lebih lebar. Ada tes-tes baru di setiap usianya. Dilakukan pula perluasan soal sampai mencakup pada level usia mental dewasa. Jadi mulai tahun 1911 itu Binet itu bisa digunakan untuk orang dewasa. Tapi ada catatannya ya, bahwa nanti kita bahas. Nah,
Selanjutnya, itu kan di Prancis ya. Kita tahu bahwa ini Binet itu diciptakan di Prancis dari tahun 1905. Tapi informasi itu tuh sangat mengguncang dunia. Karena kalau kita belajar sejarahnya lagi, di Amerika itu mereka masih mengembangkan alat-alat tes yang masih berpusat pada antropometris tadi, pengukuran sensori, seperti itu. Masih ngublek-ngublek itu. Terus mereka mendengar kabar tuh, wah ada orang Prancis yang nyiptain alat tes intelijensi yang nggak pakai kemampuan-kemampuan sensori, namanya Binet. Akhirnya mereka membawa alat tes Binet itu, bahasa gampangnya gitu ya, membawa alat tes Binet itu ke Amerika, yaitu ke Universitas Stanford atau Stanford University. Nah, akhirnya orang-orang Stanford University yang bernama Terman sama Merlin itu melakukan adaptasi dan merevisi tes Binet menjadi lebih baru lagi. Revisi yang paling terkenal yaitu dikatakan revisi yang kita sebut Stanford Binet LM. Itu. Nah, itu merevisi pertama-tama tahun 1916, habis itu merevisi lagi 1937, 1960 sampai 1972. Stanford Binet itu. Dan akhirnya salah satu yang dari tahun-tahun itu yang kita pakai di Indonesia. Di Indonesia itu kita mengadaptasi tes Stanford Binet LM pada yang tahun 1960. Itu yang diadaptasi di Indonesia. Nah, kalau sejarah lengkapnya seperti ini. Jadi kayak pertama-tama nih tahun 1905 itu adalah tes yang pertama kali diciptakan oleh Binet dan Simon. Terus habis itu revisi lagi 1908, 1911, 1916. 1916 itu sudah dibawa ke Amerika. Jadi perkembangan Binet selanjutnya udah bukan di Prancis lagi, tapi di Amerika, yaitu di Universitas Stanford. Memperkenalkan konsep IQ, itu salah ketik ya, bukan IG tapi IQ. Jadi konsep IQ itu pertama kali dikenalkan bukan oleh Binet-nya, tapi oleh orang-orang dari Stanford University, Terman and Merrill. Setelah itu 1937, 1960. Nah, 1960 ini udah menggunakan analisis soal modern. Itu yang digunakan di Indonesia. 1972 tuh direvisi lagi, 1986 tuh direvisi lagi, dan terakhir Stanford Binet yang terbaru itu ada dikatakan namanya Stanford Binet 5 direvisi oleh namanya Roit, itu tahun 2003. Begitu teman-teman, itu adalah yang paling baru 2003. Nah, kita ada cerita nih. Tadi udah dijelaskan ya, di Indonesia itu kita masih pakai Binet yang tahun 1960. Padahal tadi di slide barusan ini kita tahu bahwa Binet yang paling baru itu udah terbitan tahun 2003. Berarti selisih berapa tahun tuh? 1960 sampai 2003. 43 tahun. Jadi udah ada revisi setelah 43 tahun berikutnya. Tapi di Indonesia masih pakai yang 1960. Kita nggak pakai yang 2003. Kenapa? Kenapa begitu? Nah, karena teman-teman, proses izin, hak cipta, dan proses adaptasi sebuah alat tes itu sulit ya. Tidak mudah, bahasanya gitu, tidak mudah. Kita harus izin ke Stanford Binet yang Roit, minta izin, bayar, hak cipta, habis itu melakukan adaptasi, ganti soalnya dibahasakan Indonesia, setelah itu nanti di bahasa Indonesia diuji cobakan ke orang-orang Indonesia, habis itu kalau bagusnya lagi mencari normanya orang-orang Indonesia. Prosesnya panjang, biayanya mahal. Sayangnya memang di Indonesia belum ada kayak lembaga yang bertanggung jawab untuk itu. Pemerintah kah? Enggak juga, pemerintah banyak banget yang diurusin. Univ-univ gede kah? Univ-univ gede juga ternyata biaya untuk melakukan semua itu mahal banget, akhirnya nggak ada yang melakukan itu. Begitu, jadi kita harus cukup puas bahwa di Indonesia itu memakai alat tes yang ketinggalan 43 tahun lalu. Kita pakai yang 1960, sedangkan di luar sana pakai yang 2003. Jadi yang Binet paling baru itu dikenal dengan istilah SB5 atau Stanford Binet 5 alias Stanford Binet 5th Edition, diluncurkan pada tahun 2003. Dan soalnya Binet ini sudah mendasari soal-soal tesnya memakai teori intelijensi yang paling baru, yang paling diyakini kebenarannya, yaitu teori intelijensi CHC, Kettle-Horn-Carroll. Ini udah saya bahas ya betapa bagusnya teori CHC ini di video sebelumnya. Kalau belum nonton silahkan tonton dulu teori intelijensi CHC. Jadi kalau kita lihat yang tahun 1960 itu yang kita punya itu belum pakai teori intelijensi CHC, tapi ya kita harus cukup puas dulu ya. Nah, dua perubahan SB5 yang paling baru yang sangat berbeda dengan Stanford Binet 1960 yang kita pakai di Indonesia ini adalah satu. Kalau Stanford Binet yang 1960 itu hanya cocok dipakai untuk anak-anak.
Sedangkan SB5 itu udah bisa dipakai dari usia 2 tahun sampai usia dewasa, yaitu 85 tahun. Udah beda banget ya. Dan yang kedua, Bine yang kita pakai di Indonesia ini hanya menghasilkan 1 skor IQ. Sedangkan SB5 yang paling baru itu udah menghasilkan 3 skor IQ. IQ verbal, IQ non-verbal, dan IQ gabungan. Udah kayak tes Wechsler, betul sekali. Ya, walaupun berhubung kita ini di Indonesia masih pakai yang 1960, ya udah kita syukuri aja. Kita syukuri kita pernah mengadaptasi gitu. Sebenarnya juga bukan kita sih, kita berterima kasih pada univ-univ besar. Setahu saya waktu itu mengadaptasi BINE adalah Universitas UGM, jadi kita berterima kasih pada UGM yang telah mengadaptasi BINE tahun 1960. Nah, oleh karena itu, walaupun tes yang kita punya di Indonesia ini itu ketinggalan zaman gitu istilahnya, nggak apa-apa lah, mari kita belajar dulu yang kita miliki ya. Nah, ini adalah halaman depan lembar jawab tes BINE, kayak gini bentuknya. Jadi ada identitasnya seperti ini, terus nanti ada di sini ada suruh menghitung umur. Jadi paling penting di tes, bukan paling penting, salah satu hal penting di tes BINE itu adalah harus menghitung usia kronologis atau CA, chronologis age. Ini cara menghitungnya. Kapan-kapan kita ajarin ya, jangan sekarang tapi. Terus hasil tesnya kayak gini. Di sini kita lihat ada usia 2, 2,5 tahun, 3, 3,5 tahun, 4, 4,5 tahun, 5, 6, 7, 8, sampai DS. DS ini adalah dewasa superior. Ini adalah gambaran halaman depan lembar jawab tes BINE. Kita bahas satu-satu. Nah, di tes BINE yang Stanford BINE 3 atau yang tahun 1960 ini, itu item-item soal dikelompokkan dalam tingkat umur. Kita lihat ya. Jadi ada 2, 2,5 tahun, 3. Nah, artinya umur 2 tahun tuh dapat kelompok soal sendiri, umur 2,5 tahun tuh dapat kelompok soal sendiri, kayak gitu. Umur 11 tahun juga soal-soalnya berbeda. Jadi kita harus tahu subjek kita ini umur berapa, nanti kita berikan tes sesuai umurnya. Tingkat umur dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan DS3 nih, dewasa superior 3. Tingkat umur 2 yang ini sampai 5 tahun, itu intervalnya ada setengah 6 bulan. Ya, kita lihat ya, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Karena anak usia balita itu kan perkembangannya sangat pesat. Jadi kalau selisih 6 bulan itu sudah memberikan perbedaan yang signifikan. Makanya di sini usia yang di bawah 5 tahun tuh dibedakan per 6 bulan. Namun selanjutnya dari usia 5, 6, 7, dan seterusnya itu intervalnya 1 tahun. Kemudian dewasa rata-rata, DR, dewasa superior, DS1, DS2, DS3. Nah, berikutnya, yang hal penting lainnya adalah di tes BINE itu kita akan memulai tes dengan mencari umur basal. Kita pahamin dulu, mencari umur basal. Lalu, tes ini selesai saat telah didapatkan umur ceiling. Jumlah kredit antara basal dan ceiling itu merupakan yang disebut umur mental. Kita lihat ya, di sini ada contohnya. Ini ada basal, ada ceiling, dan di sini ada angka 8, 12, 6, 8, itu adalah kredit, yaitu umur mentalnya. Begitu, belum begitu paham? Nggak apa-apa. Karena emang video ini diharapkan hanya mengetahui gambaran umumnya doang. Karena kalau bahayanya, karena ini video ditonton banyak orang ya, takutnya saya kena pelanggaran kode etik. Jadi kapan-kapan deh, mungkin bisa dia lakukan pelatihan khusus untuk bahas BINE, boleh. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu tes BINE mulai dari mana kah? Apakah harus mulai dari usia 2 tahun? Misalnya anaknya umur 10 tahun, apa kita harus ngasih soal 2 tahun? Tidak, jawabannya tidak. Jadi, pertama-tama tes BINE itu harus dimulai dari mencari umur kronologis anak atau CA. Mencari umur kronologis anak itu caranya dengan bertanya dulu, hari ini tanggal berapa ya? Misalnya hari ini tanggal, misalnya aja ya, 31 Desember 2020 misalnya. Terus kita tanya, Ade lahir umur berapa? Terus dia lahir 1 Januari 2000, tahun 2000. Nah, kita kurangin tuh tanggal tes hari ini dikurangin tanggal lahir adiknya. 31 Desember 2020 dikurangin 1 Januari 2000. Dapat deh itu umur adiknya. So, umurnya 20 tahun. Harusnya lebih tua, harusnya lebih muda lagi ya. Nah, terus itu udah dapat CA ya. Lalu tes itu dimulai pada titik di mana anak mempunyai kemungkinan untuk berhasil, akan tetapi dengan usaha. Maksudnya gini,
Anak umur 10 tahun, dikasih umur 2 tahun, dikasih soal umur 2 tahun, pasti berhasil kan tanpa usaha. Nah, nggak usah deh kita kasih umur 2 tahun, ngapain gitu. Nah, kita cari kira-kira dia yang akan berhasil, tapi dengan usaha umur berapa ya? Begitu. Paling gampang ya, biasanya itu tes BINE itu dimulai dengan setengah tahun atau 1 tahun di bawah umur kronologis anak. Misalnya nih kita tanya anaknya, dia umur berapa? Umur 10 tahun gitu misalnya. Atau dari CA kita dapat dia umur 10 tahun. Nah, kita kasih dikurangin 1 tahun. Kita kasih soal di bawah 1 tahun di bawah umurnya. Yaitu misalnya dia umur 10, kita kasih soal umur 9. Begitu. Paham? Atau contohnya di sini. Misalnya usia anak 5 tahun. Waktu itu 5 tahun. Berarti kita kasih tes umur berapa? Kita kasih umur 4,5 tahun. Karena di bawah persis di bawah usia dia. Begitu. Saya tegaskan lagi ya, berarti tes BINE dimulai dari mana? Kita mulai biasanya umur kronologis kita kurangin 1 tahun. Misalnya si Ade umur 9 tahun, berarti kita mulai dari soal keberapa? Dari soal 8 tahun. Udah lebih paham ya? Nah, umur basal itu adalah jika seorang testi dapat menjawab seluruh item pada satu subtes itu dan tepat di bawah kegagalan pertama terjadi. Jadi umur basal, saya ulangin, umur basal itu kalau dia benar semua di kelompok umur itu dan tepat di bawah satu kegagalan pertama terjadi. Misalnya nih kita lihat ya, di sini contohnya basal itu di samping umur 8. Basal artinya waktu dikasih tes basal, dikasih tes umur 8, dia benar semua. Soalnya dia jawab dengan benar semua. Terus dikasih tes umur 9, dia ada kesalahan. Makanya umur 8 kita tulis basal, yaitu benar semua dan tepat di bawah kesalahan pertama terjadi. Lalu umur ceiling adalah jika seorang testi tidak dapat menjawab seluruh item pada suatu subtes atau salah semua. Begitu. Ceiling adalah saat seorang testi menjawab dengan salah semua pada satu kelompok umur. Udah paham ya? Jadi kalau dalam tes BINE itu kita mulai dengan mencari umur basal dan kita selesai saat kita telah mendapatkan umur ceiling. Gitu gampangnya. Nah, beruntung, sedikit dalam tanda kutip beruntung, itu adalah kalau kita dapet testi yang umur basal sama umur ceilingnya deket. Berarti udah cepet banget nanti tesnya. Tapi dalam tanda kutip tidak beruntung. Kalau umur basal dan umur ceilingnya jauh. Sebenarnya bahasa tanda kutip tidak beruntung tuh artinya si klien, si testi itu pinter gitu. Jadi kalau kita dapet testi yang pinter, dia akan selalu bisa menjawab kan. Akhirnya umur ceilingnya makin bawah, jadi makin lama tesnya. Tapi tandanya adalah testinya pinter, bagus berarti. Cuman testernya aja yang butuh kerja keras, begitu. Udah paham ya? Jadi umur basal itu adalah di mana seorang testi menjawab dengan benar pada satu kelompok umur tertentu dan tepat di bawah kegagalan pertama terjadi. Kalau ceiling adalah saat dia tidak menjawab dengan benar atau salah semua. Begitu. Nah, konsep mencari IQ. Konsep mencari IQ pada zaman dulu. Jadi awal-awal tes BINE diluncurkan oleh si Stanford BINE LM itu ada konsepnya. IQ itu adalah MA dibagi CA kali 100. Kita pahamin dulu deh, MA itu apa sih? MA itu namanya mental age. CA itu chronological age. Jadi gini, chronological age itu adalah umur sesungguhnya. Umur klien sesungguhnya. Misalnya ada anak ditanya, "Adik umur berapa?" 10 tahun. Berarti dia umur 10 tahun, sesungguhnya umur 10 tahun. Nah, mental age itu bisa berada di atas umur sesungguhnya atau bisa berada di bawah umur sesungguhnya. Misalnya, si Ade itu umur 10 tahun tapi dia pinter banget. Dia bisa mengerjakan, misalnya anak umur 10 tahun kan kelas 4 SD ya, kelas 4. Tapi dia itu umur 10 tahun bisa ngerjain soal-soal anak umur SD kelas 6. Artinya mental age dia lebih tinggi daripada CA-nya. Begitu ya. Tapi misalnya ada lagi anak umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun tapi waktu di kelas 4 SD itu dia lambat banget belajarnya. Dibanding teman-temannya dia paling nggak bisa gitu. Terus kata gurunya ini harusnya dia masih kelas 2 SD deh. Nah, itu adalah tanda bahwa mental age-nya di bawah chronological age. Paham ya? Jadi mental age itu bisa beda-beda. Bisa di atas, bisa pas, atau bisa di bawah. Begitu. Nah, MA, umur mental, itu didapatkan dengan cara umur basal ditambah dengan kredit tambahan yang diperoleh subjek di atas umur basalnya. Ini teknis banget.
tidak kita bahas kali ini ya. Chronological age itu tadi umur sesungguhnya diperoleh dengan cara tanggal kelahiran, tanggal tes dikurangi tanggal kelahiran. Begitu. Dah, ini klasifikasi IQ-nya dan ini administrasi tes Binet. Begitu teman-teman. Ini administrasi tes Binet. Besok kalau teman-teman ngetes Binet, pertama-tama ya melakukan prolog, perkenalan. Perkenalan tuh building rapport ya. Teman-teman ingat, building rapport itu sangat penting dalam melakukan sebuah tes. Sangat penting. Building rapport itu adalah hal yang tidak boleh Anda tinggalkan. Tidak boleh sama sekali. Jadi building rapport tuh artinya kayak ya bahasa gampangnya bahasa basi, kenalan gitu, PDKT gitu. Misalnya kalian kalau ngedeketin cowok atau cewek yang kecengan gitu ya, pasti kalian basa-basi dulu kan, melakukan PDKT dulu kan. Gak mungkin kalian langsung ngomong, baru kenal, langsung ngomong, aku suka kamu deh, mau gak kamu jadi pacarku? Gak mungkin kan. Nah, sama halnya dengan melakukan sebuah tes gitu. Kita nggak bisa datang-datang langsung, oke deh kita mulai ya tesnya gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus building rapport dulu. Nah, begitu kurang lebih teman-teman hari ini. Gitu aja video kali ini. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.